Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani, penyangga tatanan negeri. Memberdayakan petani, amankan produktivitas tanaman negeri. Kami dari kelompok A4 izin permisi menyampaikan hasil sinergi kami dalam pengelolaan OPT Praktikum Mahasiswa Agroteknologi. Pagi ini kita melewati perjalanan panjang berliku-liku untuk sampai di Dusun Mantran Wetan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Menengok kanan, kiri, sepanjang jalan kita menjumpai berbagai jenis tanaman budidaya. Salah satunya yang menarik perhatian kita adalah tanaman tembakau atau Nicotiana tabacum yang dibudidayakan oleh salah satu petani yang berusia hampir 70 tahun bernama Pak Bani. Pak Bani melakukan kegiatan budidaya tersebut pada lahan kurang lebih seluas 500 meter persegi. Pak Beni melakukan kegiatan budidaya tanaman tembakau sudah 30 tahun lamanya. Masalah yang sering dihadapi Pak Beni yaitu seperti munculnya organisme yang mengganggu pertumbuhan tanaman tembakau. Organisme yang dimaksud yaitu seperti munculnya penyakit yang dapat menyebabkan penyakit layu pada daun tanaman tembakau. Salah satu pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mencabut tanaman tembakau sampai ke akar-akarnya. Pak, hama kali penyakitnya sering wonten niku napa mawon nggih? Penyakite niku nek napa soto niku namung uler tuton. Uler tuton uler sing cemeng-cemeng niku to. Niku sing munggel. Nah niku namung obat biasa niku mawon pun ca. Nek bapake biasanya ngagem obate napa nggih? Obate namung diasinon mawon pun pun mandi. Obat banyu. Nah, penyakitnya napa nggih, Pak? Penyakitnya capes. Capes niku napa, Pak? Capes niku iso ngen wite niku iso teko tepos ireng. Niku lajeng alum. Layu nika nggih, Pak. Nggih. Ane niku sing kula mboten saged ngatasi. Anggenipun capes pun teko Dipical wae. Nggih, mboten saged ngatasi. Diguang berarti langsung niku, Pak. Nggih. Mangke ditrajani malih nggih diru capes malih. Nek pemerintahan ngapunten. Nggih diobat mboten saged niku, Pak. Diobat ngono. Ampun kelangkung mboten. Pada tanaman tembakau Pak Bini terdapat hama dan penyakit yang menyerang. Hama tersebut berupa ulat geraya yang menyerang dengan cara memakan daun tembakau sehingga daun tembakau berlubang-lubang. Hal tersebut tentu akan menyebabkan kualitas daun tembakau menjadi rendah. Cara pengendalian yang dilakukan oleh Pak Bini untuk membasmi ulat geraya yaitu apabila intensitas penyerangan ulat geraya masih rendah, Pak Bini melakukan pengendalian dengan cara mekanik atau mengambil hama yang menyerang menggunakan tangan serta menghilangkan atau memetik daun yang terkena ulat geraya. Namun, apabila intensitas penyerangan ulat geraya tinggi, maka dilakukan pengendalian secara kimiawi menggunakan insektisida yaitu diasinon dengan cara disemprotkan pada daun atau disiram di bagian tanah. Diketahui bahwa kandungan yang terdapat pada insektisida diasinon mengandung bahan aktif profenofos yang dapat menghambat kerja saraf sehingga akan mengalami kejang otot di bagian perut dan mengalami kematian. Kemudian terdapat penyakit yang menyerang tanaman tembakau yaitu virus mosaik. Dengan gejala daunnya berbintik-bintik kuning, putih, hijau muda, atau tua yang tampak menonjol. Hal ini membuat daun tampak seperti melepuh. Tanaman seringkali kerdil atau pertumbuhannya buruk. Cara pengendalian yang dilakukan Pak Bini untuk membasmi penyakit tersebut dengan cara mencabut tanaman tembakau yang terserang penyakit sampai ke akarnya. Hal ini dikarenakan belum ada obat untuk mengendalikan penyakit yang diakibatkan oleh virus mosaik. Selain itu, dilakukan pembakaran di sekitar tanaman untuk menghambat virus dan hama ulat geraya yang menyerang tanaman tembakau.
Untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman tembakau dapat dilakukan dengan pengendalian mekanik, yaitu mengambil menggunakan tangan atau memotong daun yang terkena hama penyakit untuk menghambat penyebarannya. Selain itu, dilakukan pengendalian hayati, yaitu pemanfaatan jamur Metarhizium anisplee sebagai biopestisida. Cara kerjanya yaitu jamur masuk ke dalam bagian tubuh ulat gerayak, kemudian mengeluarkan toksin yang dapat merusak jaringan yang terinfeksi sehingga menyebabkan kematian. Ulat gerayak yang terkena biopestisida Metarhizium anisplee, kutikulanya akan menyusut dan semakin buruk. Kemudian Mycelium metarhizium menembus kutikula dan muncul spora kehijauan di permukaan. Kemudian, untuk mengendalikan penyakit virus mosaik bisa dilakukan dengan memetik atau mencabut tanaman tembakau yang terinfeksi, kemudian dilakukan pembakaran. Saat ini belum ada obat atau biopestisida yang dapat mengendalikan virus mosaik, sehingga alternatif untuk mengendalikannya dengan cara mencabut tanaman tembakau sampai ke akar. Sebaiknya dalam pengendalian dilakukan secara terpadu. Hal ini dikarenakan pengendalian dilakukan secara kimiawi memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Selain itu, dapat membunuh musuh alami yang berguna untuk mengendalikan hama ulat gerayak dan dapat menyebabkan resisten hama. Pengendalian secara kimiawi menjadi alternatif terakhir jika pengendalian secara terpadu sudah tidak bisa mengendalikan hama dari penyakit. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.